Di balik hutan tropis yang lebat dan tanah subur Nusantara, tersembunyi jejak-jejak kehidupan manusia purba yang telah membentuk peradaban sejak ribuan tahun lalu. Salah satu masa penting dalam perjalanan sejarah manusia di Indonesia adalah zaman Neolitikum, atau yang dikenal sebagai zaman batu muda. Periode ini menandai pergeseran besar dalam cara manusia hidup, dari pemburu dan peramu menjadi petani dan pembuat kerajinan. Di Sumatera dan Jawa, jejak kebudayaan Neolitikum menunjukkan adanya komunitas-komunitas awal yang telah menguasai teknik bertani, membuat peralatan batu halus, serta membentuk struktur sosial yang lebih kompleks. Banyak yang mengira bahwa zaman Neolitikum hanya menyisakan kapak dan pecahan tembikar. Namun di balik artefak-artefak sederhana itu tersimpan kisah tentang kecerdikan manusia purba dalam menghadapi alam, mengelola sumber daya, dan membangun kehidupan. Di Sumatera dan Jawa, para arkeolog telah menemukan bukti-bukti penting yang mengungkap bagaimana kebudayaan Neolitikum berkembang secara unik sesuai dengan lingkungan geografis masing-masing. Mengapa dua pulau ini, Sumatera dan Jawa, memiliki jejak Neolitikum yang cukup kuat? Salah satu alasannya adalah karena kondisi alam yang mendukung pertanian, terutama sawah dan ladang, serta adanya jalur migrasi manusia purba dari daratan Asia melalui semenanjung Malaya. Hal ini menyebabkan persebaran kebudayaan yang relatif merata, dengan variasi teknologi dan gaya hidup yang berbeda-beda. Kini, saat kita menelusuri kembali kebudayaan Neolitikum di dua wilayah penting Indonesia ini, kita tidak hanya berbicara soal batu dan tanah, tetapi tentang fondasi awal dari budaya agraris Nusantara. Apa saja ciri khas kebudayaan Neolitikum di Sumatera dan Jawa? Bagaimana manusia purba membangun kehidupan mereka? Dan apakah masih ada misteri yang belum terpecahkan? Kebudayaan Neolitikum ditandai dengan revolusi besar dalam kehidupan manusia, yakni peralihan dari gaya hidup nomaden menjadi menetap. Di Sumatera dan Jawa, peralihan ini tampak dari peninggalan alat-alat batu yang telah diasah halus. Berbeda dari zaman sebelumnya yang masih menggunakan batu kasar. Ini menunjukkan kemampuan manusia purba dalam teknik pengolahan alat yang lebih maju dan efisien. Salah satu artefak paling menonjol adalah kapak persegi dan kapak lonjong, dua bentuk alat batu yang umum ditemukan di situs-situs Neolitikum. Kapak persegi banyak ditemukan di Jawa, sedangkan kapak lonjong lebih dominan di wilayah Indonesia Timur. Namun, beberapa penemuan di Sumatera menunjukkan bahwa bentuk kapak lonjong juga masuk melalui jalur migrasi dari luar wilayah Jawa. Selain peralatan batu, masyarakat Neolitikum juga mulai membuat gerabah atau tembikar sederhana. Temuan pecahan gerabah di situs seperti Kendal, Lahat, Sumatera Selatan, serta di daerah Lembah Bujang dan Pacitan, Jawa, menunjukkan adanya aktivitas memasak, menyimpan makanan, dan kemungkinan kegiatan ritual. Gerabah ini menjadi penanda penting adanya kehidupan yang menetap dan terorganisir. Ciri lainnya adalah munculnya teknik bercocok tanam, terutama padi dan umbi-umbian. Bukti-bukti pertanian kuno di dataran tinggi Dieng dan Pegunungan Kerinci menunjukkan bahwa masyarakat Neolitikum telah memahami sistem tanam musiman dan pengelolaan air. Mereka pun mulai menjinakkan hewan seperti ayam dan anjing yang menjadi bagian dari kehidupan domestik. Dalam hal struktur sosial, kebudayaan Neolitikum mulai menunjukkan adanya pemimpin atau tokoh masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya situs pemakaman yang menunjukkan perbedaan status seperti penguburan dengan bekal kubur, perhiasan, alat batu yang lebih banyak. Ini menandakan munculnya stratifikasi sosial awal dalam masyarakat. Yang menarik, banyak peninggalan Neolitikum ditemukan dalam kondisi tersebar dan terkadang berada di tempat-tempat terpencil seperti lereng gunung atau dekat mata air. Hal ini mengisyaratkan bahwa pilihan tempat tinggal sangat diperhitungkan berdasarkan sumber daya alam dan strategi pertahanan dari binatang liar atau kelompok lain. Pulau Sumatera dengan bentang alamnya yang bergunung dan berhutan lebat menjadi tempat berkembangnya budaya Neolitikum yang khas. Penemuan arkeologis di daerah seperti Lahat, Kerinci, dan Aceh
memperlihatkan bahwa kelompok manusia purba memilih daerah dataran tinggi dan tepi sungai untuk membangun permukiman. Situs Lembah Kerinci menjadi salah satu lokasi terpenting yang menyimpan jejak Neolitikum. Di sana ditemukan kapak batu, gerabah, serta sisa-sisa rumah panggung kuno. Menariknya, rumah panggung ini masih menjadi arsitektur tradisional masyarakat Kerinci hingga kini, menunjukkan kesinambungan budaya dari masa lampau ke masa modern. Selain itu, di wilayah Barus ditemukan sisa-sisa pemukiman kuno yang menunjukkan hubungan perdagangan awal. Kapak batu yang ditemukan memiliki kemiripan dengan kapak dari Thailand Selatan dan Semenanjung Malaya. Ini menunjukkan bahwa Sumatera sudah menjadi bagian dari jalur migrasi dan interaksi budaya Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Pola pertanian juga berkembang di Sumatera, terutama di daerah dataran tinggi Bukit Barisan. Di sini, masyarakat Neolitikum memanfaatkan lereng gunung untuk berladang dan mulai mengenal sistem perladangan berpindah. Mereka menanam padi gogo, umbi-umbian, dan buah-buahan yang sesuai dengan iklim pegunungan. Situs penguburan di beberapa wilayah Sumatera menunjukkan adanya pemahaman spiritual dan kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Ada penguburan dengan bekal berupa alat-alat batu, manik-manik, bahkan tulang hewan. Ini menjadi petunjuk bahwa manusia purba telah memiliki konsep keagamaan atau animisme. Namun, banyak situs Neolitikum di Sumatera yang masih belum tergali secara maksimal. Hutan lebat dan akses geografis yang sulit membuat proses ekskavasi berjalan lambat. Ini membuka peluang bagi penemuan besar di masa depan yang bisa mengubah cara kita memandang sejarah Sumatera kuno. Pulau Jawa dikenal memiliki konsentrasi situs Neolitikum yang cukup padat, terutama di wilayah Jawa Timur, Tengah, dan bagian Barat. Penemuan kapak persegi, gerabah, dan alat pemukul batu sangat melimpah, menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi salah satu pusat kebudayaan Neolitikum yang cukup maju. Salah satu lokasi penting adalah Pacitan, yang meskipun lebih dikenal sebagai pusat kebudayaan Paleolitikum, juga menyimpan jejak Neolitikum. Di sini ditemukan perubahan bentuk alat dari kapak genggam kasar menjadi alat yang lebih halus, serta peninggalan rumah tinggal berbentuk sederhana. Ini menandakan adanya kesinambungan budaya dari masa sebelumnya. Di lereng Pegunungan Dieng ditemukan bukti pertanian sistematis pada masa Neolitikum. Masyarakat mulai mengatur saluran air sederhana untuk pertanian dan membentuk komunitas yang terorganisir. Beberapa temuan menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah mengenal bentuk awal dari musyawarah atau kepemimpinan kolektif. Di Bogor dan Banten ditemukan situs yang berisi banyak gerabah dan manik-manik, menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat telah mengembangkan keterampilan kerajinan dan mungkin memiliki sistem tukar-menukar barang. Bukti ini memperlihatkan sisi ekonomi Neolitikum yang mulai kompleks. Yang menarik, beberapa situs penguburan di Jawa menunjukkan tradisi megalitik awal, seperti penggunaan batu besar untuk menandai makam atau tempat pemujaan. Hal ini menjadi jembatan penting antara Neolitikum dan kebudayaan megalitikum yang berkembang kemudian di Nusantara. Secara keseluruhan, kebudayaan Neolitikum di Jawa berkembang lebih sistematis dan padat dibandingkan Sumatera. Faktor geografis, tanah subur, dan jalur migrasi dari barat ke timur membuat Jawa menjadi pusat penting dalam perkembangan budaya awal Indonesia. Ketika membandingkan kebudayaan Neolitikum di Sumatera dan Jawa, kita melihat perbedaan yang tidak hanya pada artefak, tetapi juga dalam cara hidup dan struktur sosial masyarakatnya. Di Sumatera, kehidupan lebih terikat dengan alam liar, hutan, dan budaya berburu ladang. Sedangkan di Jawa, budaya bercocok tanam menetap jauh lebih dominan. Kapak batu dari Sumatera cenderung lebih sederhana dan banyak ditemukan di daerah terpencil. Sedangkan kapak dari Jawa memiliki bentuk lebih simetris dan dibuat lebih halus. Ini menandakan adanya perkembangan teknologi yang lebih pesat di Jawa, mungkin karena interaksi budaya yang lebih intensif dengan kelompok lain. Gerabah di Jawa juga lebih bervariasi dalam bentuk dan ukiran, yang menunjukkan perkembangan estetika dan kemungkinan fungsi ritual. Di Sumatera, gerabah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat kompleksitas budaya antara kedua pulau. Dari segi pertanian, Jawa jauh lebih unggul dalam sistem irigasi dan pengelolaan lahan. Masyarakat Neolitikum di Dieng dan Jawa Tengah telah mengenal sistem sawah yang beririgasi, sedangkan di Sumatera masih mengandalkan ladang berpindah yang bergantung pada musim hujan. Namun Sumatera unggul dalam aspek spiritualitas awal. Situs-situs pemakaman di Sumatera menunjukkan sistem kepercayaan yang kuat, dengan banyak bekal kubur dan simbolisme spiritual yang kaya. Hal ini menjadi cikal bakal budaya megalitik yang berkembang di Sumatera Selatan dan Nias. Kedua wilayah ini, meskipun berbeda, menunjukkan bahwa masyarakat Neolitikum Indonesia memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai membentuk fondasi budaya yang menjadi cikal bakal peradaban Nusantara. Meski banyak bukti telah ditemukan, kebudayaan Neolitikum di Sumatera dan Jawa masih menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah asal-usul migrasi manusia purba yang membawa budaya kapak batu dan pertanian ke wilayah ini. Apakah mereka berasal dari daratan Asia atau hasil evolusi lokal? Beberapa temuan menunjukkan kemiripan kapak dan gerabah Neolitikum di Indonesia dengan yang ada di Vietnam, Thailand, dan Cina Selatan. Ini memperkuat teori bahwa ada gelombang migrasi besar-besaran dari utara ke selatan yang membawa serta teknologi dan budaya baru. Namun, ada pula teori bahwa manusia purba di Nusantara berkembang mandiri dan menghasilkan teknologi sendiri. Beberapa bentuk kapak dan motif gerabah yang unik tidak ditemukan di wilayah lain, menunjukkan adanya kreativitas lokal yang kuat dan independen. Misteri lain adalah tentang kehidupan sosial dan kepercayaan mereka. Banyak situs penguburan yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Mengapa beberapa kuburan dihias megah, sementara yang lain sangat sederhana? Apakah ini tanda kelas sosial atau kepercayaan tertentu tentang kematian? Potensi penemuan baru sangat besar, terutama di daerah terpencil yang belum dijamah penelitian. Dengan teknologi baru seperti lidar dan penginderaan bawah tanah, para arkeolog mulai membuka kemungkinan untuk menemukan permukiman kuno yang tertutup vegetasi lebat. Yang pasti, semakin dalam kita menggali, semakin jelas bahwa masyarakat Neolitikum Indonesia bukanlah manusia purba yang primitif. Mereka adalah pelopor dari budaya dan sistem hidup yang menjadi dasar kebudayaan kita hari ini. Kebudayaan Neolitikum di Sumatera dan Jawa adalah tonggak penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Ia menjadi saksi bisu dari peralihan manusia dari masa berburu dan meramu menuju kehidupan bertani dan bermasyarakat. Di balik kapak batu dan gerabah sederhana, tersembunyi cerita tentang kecerdikan, adaptasi, dan kreativitas manusia purba. Sumatera dengan hutan dan pegunungannya, serta Jawa dengan tanah subur dan masyarakatnya yang padat, menunjukkan bahwa budaya Neolitikum tidak berjalan seragam, melainkan berkembang sesuai dengan tantangan dan potensi lokal. Inilah yang menjadikan sejarah kebudayaan Indonesia begitu kaya dan beragam. Lebih dari sekadar masa lampau, kebudayaan Neolitikum menyimpan pelajaran penting bagi masa kini, tentang bagaimana manusia belajar hidup dari alam, membangun masyarakat, dan membentuk identitas kolektif. Ini adalah akar dari tradisi, pola pikir, dan struktur sosial yang masih bertahan hingga hari ini. Namun, masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Sejumlah situs belum digali, artefak belum diungkap, dan cerita belum diceritakan. Setiap lapisan tanah bisa menyimpan petunjuk tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Dan tugas kita hari ini adalah untuk terus mencari, menggali, dan merangkai kisah yang terlupakan itu. Karena mungkin jawaban atas siapa kita sebagai bangsa berakar jauh di zaman batu, ketika manusia Nusantara pertama kali membangun kebudayaan dengan tangan mereka sendiri.